Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan mempresentasikan tentang analisis nilai tambah produk olahan ikan belida menjadi empempe dengan metode Hayami. Kelompok ini terdiri dari saya sendiri, Siwi Kusumani Tias, dan rekan saya Rosdiana Septiani. Ya, kita mulai ya. Jadi yang pertama, nilai tambah merupakan pertambahan nilai suatu komoditas karena mengalami proses pengolahan, penyimpanan, pengangkutan dalam suatu proses produksi. Menurut Hayami, definisi dari nilai tambah adalah pertambahan nilai input fungsional yang diberlakukan pada komoditi yang bersangkutan. Nah, ikan belida sendiri adalah ikan yang kualitasnya paling baik untuk bahan pempek, lebih renyah dan enak dibanding menggunakan jenis ikan yang lain. Tujuan pengolahan ikan belida yaitu adalah untuk meningkatkan daya tahan ikan belida sehingga layak dikonsumsi dan memanfaatkan ikan belida agar memperoleh nilai jual yang tinggi di pasaran. Jadi di sini terdapat dua biaya dalam pengolahan ikan belida menjadi pempek, yaitu biaya tetap dan biaya variabel. Yang pertama, saya akan membahas tentang biaya tetap. Biaya tetap sendiri terdapat kompor dan gas, etalase, wajan, panci, cobekan mesin, meat grinder, piring, sendok, dan juga wadah. Dengan total harga sebesar Rp2.522.000 dan total penyusutan sebesar Rp65.070. Kemudian yang kedua merupakan biaya variabel. Biaya variabel sendiri terdiri dari tepung sagu, ikan belida, penyedap masakan, gula pasir, telur ayam, gula merah, cuka, cabai rawit, bawang merah, bawang putih, air dan listrik, serta tenaga kerja. Total biaya variabel seluruhnya adalah Rp525.000. Di sini saya akan membahas tentang biaya-biaya tersebut. Yang pertama, total biaya. Total biaya sendiri memiliki rumus biaya tetap ditambah biaya variabel. Total biaya sama dengan 65.070 ditambah 525.000. Hasilnya adalah 590.070. Yang kedua, harga pokok produksi atau HPP, rumusnya yaitu TC per Ki. HPP sama dengan 65.070 dibagi 60. HPP sama dengan 1084,5. Yang ketiga adalah pendapatan. TR sama dengan harga jual dikali jumlah produk. TR sama dengan 12.000 dikali 60. TR sama dengan 720.000. Oke, selanjutnya ada keuntungan. Nah, rumusnya itu ada P sama dengan TR min TC. P sama dengan 720 dikurang 590.070 sama dengan 129.930. Nah, untuk RC rasionya itu rumusnya TR dibagi dengan TC. RC rasio sama dengan 720 dibagi 590.070 sama dengan 1,22. Itu artinya RC rasio usaha empek-empek adalah setiap pengeluaran Rp1 maka akan memperoleh penerimaan sebesar 1,22. Selanjutnya itu ada BC rasio. Rumusnya itu ada V dibagi dengan TC. V itu 129.930 dibagi dengan TC-nya 590.070, hasilnya 0,22. Artinya, setiap pengeluaran biaya Rp1 maka akan memperoleh keuntungan sebesar 0,22. Nah, selanjutnya itu ada break even point. BEP unit di sini rumusnya itu ada TFC, total fixed cost, dibagi dengan P min AVC, atau harga dikurang average variable cost. Nah, TFC-nya di sini ada 2.522.000 dibagi dengan harganya 12.000 dikurang AVC-nya itu 9.933,3. 2.522.000 dibagi dengan 2.066,7, hasilnya itu 1.220 porsi. Nah, BEP rupiahnya itu ada TFC dibagi dengan 1 dikurang AVC per P.
TFC-nya 2.522.000 dibagi 1 dikurang 9.933,3 dibagi dengan 12.000 sama dengan 2.522 dibagi 1 dikurang 0,83. 2.522.000 dibagi dengan 0,17 hasilnya itu 14.835.294,117. Itu artinya penerimaan yang akan diperoleh dari penjualan PMP yaitu sebesar 14.835.294,117 dengan jumlah porsi PMP 1.220 porsi. Nah, di sini ada tabel nilai tambah hasil pengolahan ikan belida dengan metode Hayami. Nah, bisa dilihat di sini ada variabel-variabelnya dan itu terdiri dari 3 komponen. Pertama ada output, input, dan harga. Yang kedua itu ada penerimaan dan keuntungan. Serta yang ketiga itu ada balas jasa pemilik faktor produksi. Untuk yang pertama itu ada output, satuan kilogram, nilainya 30, inputnya satuan 3 kilogram, itu besarnya 10, tenaga kerja satuan kilogram itu 2, faktor konversinya itu 1 dibagi 2 ya 30/10 sama dengan 3, koefisien tenaga kerjanya itu 2/10 sama dengan 0,2, harga outputnya yaitu 200.000, upah tenaga kerjanya itu 100.000. Nah, untuk penerimaannya, harga bahan bakunya itu ada 500.000, sumbangan input lainnya ada 25.000, nilai outputnya itu ada 3 dikali 200 sama dengan 600.000, dan nilai tambahnya itu ada 600 dikurang 25.000 dikali 500.000 sama dengan 75.000, dan rasio nilai tambahnya itu ada 75.000 dibagi 600.000 dikali 100 itu sama dengan 12,5%. Pendapatan tenaga kerjanya yaitu ada 0,2 dikali 100.000 sama dengan 20.000. Pangsa tenaga kerjanya yaitu 20.000 dibagi 75.000 dikali 100 sama dengan 26,66%. Keuntungannya yaitu ada 75.000 dikurang 20.000 sama dengan 55.000. Tingkat keuntungannya 55.000 dibagi 75.000 dikali 100 sama dengan 73,3%. Selanjutnya yang terakhir itu ada marginnya. Marginnya itu 600 dikurang 500 sama dengan 100.000. 600.000 dikurang 500.000 sama dengan 100.000. Pendapatan tenaga kerjanya itu 20.000 dibagi 100.000 dikali 100 sama dengan 20.000. Sumbangan input lainnya 25.000 dibagi 100.000 dikali 100 sama dengan 25%. Serta yang terakhir ada keuntungan pengusaha, itu 55.000 dibagi 100.000 dikali 100 sama dengan 55%. Nah, di sini bisa dilihat ada gambar dari warung PMP Betty. Itu dia terletak di Bandar Lampung. Bisa dijelaskan, Kiwi, daerahnya ada di sebelah mana? Ini ada di daerah Pasar Ambon kalau di sini nyebutnya. Di Jalan R.E. Marta Dinata. Nah, jadi PMP Betty ini satu hari bisa memproduksi 30 kg dari output yang dihasilkan PMP itu sendiri. Dan ya, PMP ini sudah memiliki 3 outlet dan dia sudah berdiri sejak tahun 2016. Memang PMP Betty di sini karena buatan dari Ibu Betty sendiri, makanya dinamai dengan PMP Betty. Bisa dilihat untuk kondisi warungnya seperti ini, terlihat pada slide. Oke, selanjutnya, dan ini ada harga-harganya. Itu ada harganya itu lenjer 2.000, adaan 2.000, telur itu 2.000-an, keriting pistel itu 2.000-an. Lenjer besar itu sekitar 12.000-an, kapal selam 12.500, model itu 12.500, ada Taiwan juga 12.500, dan lenggang 2.500. Nah, ini contohnya untuk jenis PMP-nya. Oke, terima kasih untuk yang sudah memperhatikan. Terima kasih atas waktunya. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata. Kami akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.